1, 2, 3, udah. Halo semuanya, kami dari mahasiswa Teknik Sipil Universitas Kristen Maranatha telah membuat proposal kegiatan mahasiswa atau yang biasa disebut PKM dengan skema gagasan futuristik konstruktif yang berjudul mengkaji konsep implementasi Omnibus Law di Indonesia. Dan saya sendiri selaku ketua bernama Rizka Gunugroho, NRP 16211024. Dan saya Karolus Silvan Luangga, NRP 19211033. Dan saya Novana Putra, NRP 18211041. Di sini ada daftar isi. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yang kedua ada bab 2 metode pelaksanaan, yang ketiga ada bab 3 hasil, dan selanjutnya ada bab 4 penutup. Dan selanjutnya di akhiran ada lampiran. Nah, sekarang kita masuk bab 1, itu pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Poin pertama dalam latar belakang ini, yang pertama, belakangan ini istilah Omnibus Law sedang marak diperbincangkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia sedang menyusun Omnibus Law yang tujuan akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Poin kedua, Omnibus Law adalah suatu metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Regulasi yang dibuat senantiasa dilakukan untuk membuat undang-undang yang baru dengan membatalkan atau mencabut juga mengamandemen beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus. Poin ketiga, konsep Omnibus Law ini dalam undang-undang bertujuan untuk menyasar isu besar yang memungkinkan dilakukan pencabutan atau perubahan beberapa undang-undang sekaligus atau lintas sektor untuk kemudian dilakukan penyederhanaan dalam pengaturannya, sehingga diharapkan tidak terjadi konkurensi atau persengketaan dan atau perlawanan antara norma yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu rumusan masalah. Ada dua perumusan masalah yang kami buat di sini. Yang pertama, apakah dampak rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja terhadap kegiatan investasi dan usaha yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, apakah rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu sesuai dengan rasa keadilan pekerja atau buruh. Yang ketiga itu tujuan. Dan tujuan yang kami buat di sini adalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja agar sesuai dengan rasa keadilan bagi para rakyat Indonesia. Dan yang keempat, urgensi penelitian. Yang poin pertamanya itu, banyaknya permasalahan di bidang perekonomian pada saat pandemi ini, banyak terjadi PHK dan karyawan yang dirumahkan yang terjadi pada banyaknya perusahaan-perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, fokus utama di balik hadirnya rancangan undang-undang Omnibus Law adalah dengan mengusung transformasi ekonomi Indonesia di tengah risiko melambatnya ekonomi dunia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan luaran yang kami simpulkan. Manfaatnya ada dua, yakni pertama ada pencapaian investasi yang berkualitas untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja atau buruh. Yang luaran yakni menghasilkan artikel yang berjudul mengkaji konsep implementasi Omnibus Law di Indonesia. Bab 2, metode pelaksanaan. Metodologi. Untuk menjawab permasalahan dalam artikel ini, maka diperlukan metode penelitian sebagai penuntun dalam melakukan penelitian agar didapatkan jawaban yang tepat dan ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini berusaha untuk menjelaskan karakteristik Omnibus Law dan arah kebijakan pembentukannya di Indonesia melalui pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan perbandingan dengan negara lain. Pendekatan undang-undang digunakan sebagai dasar untuk menganalisa mengenai peraturan perundangan yang dijadikan sebagai landasan hukum pembentukan Omnibus Law. Pendekatan konseptual dan perbandingan digunakan untuk menganalisa mengenai ciri dan karakter dari Omnibus Law dibandingkan dengan negara lain yang telah membuat Omnibus Law sebelumnya. Selanjutnya ada waktu, tempat, dan pelaksanaan metode. Yang pertama,
Program Kreativitas Mahasiswa Penelitian atau PKMGFK ini akan dilaksanakan pada bulan November 2020 yang berlokasi di rumah masing-masing anggota kelompok. Alat yang kami gunakan adalah gadget, smartphone, dan laptop. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan penelitian. Prosedur pelaksanaan dicantumkan pada rincian dan flowchart berikut. Yang pertama, menyiapkan alat. Yang kedua, menentukan permasalahan dan keresahan yang terjadi di masyarakat luas saat ini. Yang ketiga, mencari, mengumpulkan, menulis artikel dan menelusuri video yang menyangkut atau berhubungan dengan judul yang telah ditentukan. Yang keempat, membuat artikel dari apa yang telah dicermati dan dicari inti permasalahan yang terjadi. Yang kelima, setelah artikel dibuat, lalu kami akan membuat video publikasi pendapat dari sudut pandang kami yang telah kami telusuri dan investigasi. Lalu bab 3 hasil. Penjelasannya, Omnibus Law dikenal di Indonesia setelah Presiden RI menyampaikan dalam pidato kenegaraan pada pelantikannya sebagai Presiden di hadapan sidang MPR pada 20 Oktober 2019. Omnibus Law menjadi fokus Presiden dengan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi. Harapannya dengan adanya Omnibus Law tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan menarik investor asing berinvestasi di Indonesia. Omnibus Law telah menyita perhatian masyarakat karena tujuan dari Omnibus Law untuk menggantikan undang-undang yang ada sebelumnya dengan undang-undang baru. Undang-undang baru tersebut dibuat sebagai payung hukum untuk semua ketentuan hukum yang terjadi ataupun terkait dan sifatnya bisa lintas sektor. Selanjutnya itu tujuan Omnibus Law. Berdasarkan pasal 3 Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dikatakan bahwa tujuan dari buatnya Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak melalui poin-poin sebagai berikut. Pertama, kemudahan di mana perlindungan dan pemberdayaan UMKM serta perkoperasian. Yang kedua, peningkatan ekosistem investasi. Yang ketiga, kemudahan berusaha. Yang keempat, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Dan yang kelima, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Dan sekarang kita masuk bab 4, itu penutup. Yang pertama itu kesimpulan. Dan kesimpulan yang kami buat di sini adalah Omnibus Law adalah suatu undang-undang yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Istilah hukum tersebut belakangan ini sedang marak di Indonesia. Pasalnya, pemerintah Indonesia sedang menyusun Omnibus Law yang tujuan akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ada 3 hal yang didasar pemerintah, yakni Undang-Undang Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja, dan Pemberdayaan UMKM. Berikut ini poin Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak ditolak terutama dari kelompok buruh. Yang pertama, hari libur dipangkas. Yang kedua, kontrak kerja. Yang ketiga, sanksi bagi perusahaan tidak bayar upah sesuai ketentuan dihapus. Yang keempat, pasal soal pesangon. Yang kelima, pasal perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Di sini terlampir 2 poster yang kami sediakan. Ini ada poster dari detik.com yang berjudul 6 klaim pemerintah soal manfaat Omnibus Law Cipta Kerja. Terus yang di kanan ada poster dari Liputan 6 yang berjudul Plus Minus Omnibus Law. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe and stay healthy.